Kebijaksanaan seorang ibu bagi anak dan cucunya. Jadi seorang ibu yang bisa hari ini dia buat, tapi untuk berkat buat dia punya anak, dia sampai cucunya bisa rasakan. Dan itu cuma Ribka yang bisa buat. Ribka buat sesuatu untuk Yakub menikmati anak cucu sampai sekarang jadi bangsa Israel yang besar ini karena perempuan ini, Ribka ini. Jadi kita coba baca di Kejadian 25 ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal 5 ayatnya yang Tuhan tolong, saya harus punya anak. Akhirnya Tuhan buatkan, dia bilang kau akan punya anak kembar dan nanti anaknya seperti yang ditulis begitu. Nanti anak yang kedua itu yang akan berkuasa atas anak yang pertama. Ribka dia pegang janji itu. Akhirnya biarpun memang di budayanya orang Yahudi itu harus orang anak sulung itu yang dapat. Itu dia sama juga di kitab budaya orang Papua ya. Orang Papua tuh pasti anak sulung itu yang dapat hak waris yang semuanya. Berarti itu masih berlaku. Jadi budayanya tuh hampir sama. Dan dia bapak tuh memang berpikir nanti dia punya anak Esau yang dapat. Tapi dengan upaya-upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang namanya Ribka ini, sehingga ya kalau kita dengar cerita tuh kita bisa bilang dosa juga karena Ribka tipu juga. Karena Ribka tipu pakai kulit domba, dia kasihnya menyamar dia anak Yakub ini kasih, soalnya Esau kan dia orangnya berbulu tebal juga, jadi dia bapak tuh mata sudah tidak bisa lihat, jadi dia cuma raba saja. Dia tahu kalau bulu-bulu banyak itu ini Esau, kalau yang kulit halus itu ini Yakub, dia tahu. Nah itu sudah Esau tuh dia pergi berburu baru dia pun mamanya dia sengaja kasih masak makanan yang bagus. Dari situ Yakub itu dia pakai kulit domba, dia kasih pakai di belakang sini, baru dia bilang kau masuk, kau bapak, baru minta berkat sama kau bapak, bilang saja kau ini Esau yang masuk. Jadi di ceritanya itu kita tak bilang ini tipu nih. Jadi dia mama ini dosa. Kita ketipunya seperti begitu, simpulkannya seperti begitu. Tapi itu dia lakukan. Yakub masuk, bilang bapak saya ini Esau yang masuk. Tapi awalnya memang dia bapak tidak percaya bahwa suara lain. Saya tahu ya, aku anak Esau, dia suara semua saya tahu. Tapi memang dia percaya itu karena ada bulu-bulu di ini. Memang benar. Akhirnya dia bapak memberkati berkat yang Abraham terima dari Tuhan. Yang Abraham turunkan ke Ishak. Ishak langsung memberkati semuanya, kasih ke Yakub. Nah ini aktor utama itu seorang perempuan. Otak dari seorang perempuan. Jadi Yakub diberkati sampai hari ini 12 suku besar orang Israel itu aktornya dari seorang perempuan ini. Nah, gitu. Jadi saya percaya Mama Papua itu tadi satu awali dengan bilang Mama Papua itu orang-orang hebat luar biasa. Jadi cerita ini mengajak kita untuk mama itu ada peran penting untuk anak diberkati nanti. Cerita ini dia mengajarkan kita begitu. Seorang mama itu peran paling penting dalam kehidupan anak cucu akan diberkati, itu mama itu peran penting. Jadi dalam proses pertumbuhan sehari-hari, minum makan sehari-hari, itu saya pikir kita bertanggung jawab. Tapi hal yang lebih penting itu pastikan anak itu akan mendapatkan berkat leluhur, itu harus ada. Mungkin kita pikir ini zaman sudah modern, jadi kita pikir itu oke, yang penting saya siapkan uang untuk anak sekolah sampai luar negeri, yang penting saya pikir untuk makan minum saja. Tapi yang lebih penting dari semua itu berkat, itu lebih penting dari uang dan lain sebagainya. Berkat leluhur dari orang tua itu sangat penting buat anak cucu akan kehidupan lebih baik di sana. Karena di cerita Abraham itu Tuhan memberkati Abraham. Hari ini Israel nama naik karena Abraham. Dan itu berkat leluhur. Kita
sebagai mama mungkin di sini, saya pikir punya anak-anak masing-masing, dan saya percaya yang terbaik selalu mama selalu lakukan. Dan firman ini lebih mengingatkan kita, boleh lakukan yang lain-lain seperti yang tadi saya sudah bilang, usahakan orang sekolah sampai tinggi-tinggi, tapi pastikan mereka harus mendapatkan berkat-berkat itu dari orang tua mereka, dari tete yang masih hidup, dari nenek yang masih hidup, dari bapak, dari mama, itu harus kita anak dapat. Iya. Jadi berkat itu beda dengan yang macam sekolah dan lain sebagainya, itu beda. Jadi berkat itu tanpa harus dicari itu sudah ada. Dan itu Tuhan yang taruh ke kita pun nenek moyang yang turun sampai ke kita. Jadi kalau kita sia-siakan itu berarti kadang kalau contohnya macam kita orang Papua kan budaya masih kuat. Pasti kalau tete kan sakit hati sama kita ya kita tidak akan pernah hidup baik. Iya, Ya. cepat sekali. Itu contoh kecil saya seperti begitu. Artinya hal negatif saja tete sakit hati kita bisa sakit. Berarti kalau dibalikan dengan hal positif, kita kalau minta berkat sama tete pasti berkat itu akan dapat ke kita. Jadi langsung saja kesimpulan, kita firman tidak lama-lama. Kesimpulannya, mama dituntut untuk memastikan bukan sekedar anak saja, anak cucu akan diberkati. Seperti Ribka, mungkin waktu itu Ribka cerita di Israel sana, tapi saya percaya mama di sini dituntut untuk jadi Ribka yang ada di Papua. Amin. Ribka yang ada di Papua untuk memastikan besok anak cucu hidup bahagia terus, hidup damai sejahtera terus. Berkat yang leluhur memiliki itu turun sampai ke kita akan hidup baik-baik terus. Oleh sebab itu, firman mengingatkan kita bahwa mama sangat berperan penting, sangat-sangat penting dalam bagaimana seorang anak itu akan mendapatkan berkat itu. Mama kunci dari semuanya. Itu yang dong bilang kunci apa? Surga ada di Telapak kaki ibu. Ya, kalau tahu surga ada di telapak kaki ibu, ya pastikan berkat itu harus dapat supaya anak bahagia di bumi, bahagia juga di surga. Amin. Dan terakhirnya tuh itu pahalanya seorang mama yang sedang berjuang. Jadi Tuhan akan memperhitungkan, ini mama, kok sudah selamatkan satu anak. Jadi anak itu Tuhan punya juga. Kita tuh orang kedua punya, yang pertama Tuhan punya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan dan bukan untuk dilihat manusia. Dan Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Mungkin saya pikir kita firman Tuhan sampai di sini saja. Kita bersatu dalam doa.